Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar Cika. Di video kali ini kita akan menyaksikan Sandi Utama, orang yang pertama kali mengupload ijazah Pak Jokowi itu ke internet. Sandi Utama membungkam Roy Suryo dan juga Rizal Fadilah di acara Aiman Rakyat Bersuara. Sampai-sampai Sandi Utama bilang, jangan seperti film Korea yang merasa tersakiti. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Oke, baik. Seandainya tadi kalimat itu keluar tahun 2015, tahun 2016, barangkali Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Tolong Pak, lihat KTP, lihat ijazah. Ditunjukkan kok. Cuman ini kan beda, gantung Jokowi, gantung, ya nggak mau lah Pak Jokowi, karena itu nggak ada hukum untuk mengatur bahwa dia harus menunjukkan ijazah, kan begitu, Adili, Pak? bukan adili Pak. Gak kan gantung kalimatnya adili, ada kalimatnya gantung, adili, gantung, ada kok. Maksud saya kita kan ketemu sama orang yang memiliki karakter seperti Pak Jokowi yang kalau sudah begitu ya dia nggak akan melawan gitu loh. Memang ada orang tua di antara kita ini misalkan, ya sudahlah ketimbang repot-repot tunjukkan saja, ada gitu. Tapi kalau ketemu seperti Pak Jokowi ketika merasa tertantang ya sudah. Kalian mau apa? Ayo, gitu kan? Maksudnya begitu. Nah, tapi kita ini cenderung kadang melihat persoalan Pak Jokowi ini seperti menggunakan teori kekuasaan, Pak. Kita melihat Jokowi itu sebagai presiden. Kita tidak pernah melihat Jokowi sebagai waktu beliau bekerja di Aceh, menggunakan ijazah S1, kan? Ya nggak mungkin diterimalah di perusahaan itu. Perusahaan itu perusahaan memang khusus tenaga kerja yang merekrut para ahli-ahli yang lulus sarjana kehutanan. Pada tahun 1986 itu di Aceh. Terus waktu beliau wali kota, beliau kan menggunakan ijazah S1 UGM, kan? Jaraknya hanya 70 kilo loh dari UGM dengan Solo. Kenapa nggak diserang pada saat itu? Nggak mungkin juga UGM itu tidak langsung menyikat Pak Jokowi pada saat itu. Orang menggunakan ijazah palsu kalau memang ada ijazah palsu. Jaraknya UGM sama Solo 70 kilo, Pak. Membentang di semua baliho tulisannya Insinyur Jokowi bersama efek Rudi, kan? Nggak mungkin nggak ditegur sama UGM. Jokowi siapa sih tahun 2005-2004 itu waktu mencalon wali kota? Tidak ada apa-apanya. Anak presiden bukan, anak jenderal bukan. Disikat dia kalau mau main-main sama UGM. UGM kampus institusi besar. Tapi kan kita cenderung membahas Jokowi hari ini dengan teori kekuasaan tadi. Seolah-olah Jokowi mampu mengendalikan pengadilan, mampu mengendalikan polisi. Masuk Bareskrim dicuriga. Masuk pengadilan nanti, pengadilan dicuriga. Pak Surya bilang tiba-tiba kita ke internasional. Pak, jangan juga Bapak seperti pemain Korea, seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4 di Polres sampai ke Mabes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Ini NKRI, ini negara kita. Mau kemana kita ke Amerika? Pakai harus dibantu-bantu oleh lembaga internasional, nggak bisa lah begitu, Mas. Okay. Ayolah, saya pun mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya tidak setuju dengan kalimat bahwa si dikambing hitam kan kalau saya akan dikorbankan oleh Pak Suryo. Dan Anda tidak menarik apapun yang apa yang Anda sampaikan di X di media sosial. Nggak pernah saya hapus, saya bertanggungjawabkan lahir batin. Pak Halim Sandi. UGM sudah menyatakan, Pak Jokowi yang menerima sudah menyatakan, dan ini pun sudah saya katakan juga pada podcast saya di tempat lain, itu kan sebetulnya sudah selesai. UGM loh, kecuali universitas swasta, ya. Ini lembaga tinggi, perguruan tinggi negeri yang sangat beken, yang sangat dihormati banyak orang, yang sudah memproduk juga orang-orang hebat di situ. Gak mungkin urusan remeh-temeh ini bisa dilakukan menurut saya, gitu kan? Itu tadi, ya kemarin saya udah lihat juga ada pengakuan dari temennya Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi itu teman kuliah saya. Kalau Pak Jokowi ijazahnya dikatakan palsu, ijazah saya juga jadi palsu dong nih, katanya, gitu kan? Mereka percaya? Enggak. Itu direkayasa katanya. Ya, malah yang saya pernah serunya itu tingginya Ibu Jokowi ya dengan Pak Jokowi itu ada 2 foto, ya. Foto yang satu masih pakai kacamata, satu yang udah jadi presiden. Iya. Tingginya beda loh katanya. Ada aja gitu ya. Sampai seperti itu. Makanya menurut saya kalau dia lakukan RJ itu nggak akan menguntungkan dari pihak Pak Jokowi, dari pihak UGM dan dari pihak masyarakat. Menurut saya on the track ini lanjutkan. Kenapa mereka kemudian mengajukan RJ itu ya Pak ya? Apakah karena mereka merasa memang mereka sudah tidak akan mampu memenangkan isu ini, memenangkan pertarungan ini secara proses pengadilan, ya kan? Atau memang mereka memanfaatkan bahwa Pak Jokowi itu orang yang legowo, orang yang sabar,
orang yang tidak mau mencari konflik, oh ya udah sudah mengakuin toh ya udah kita damai. Apa karena unsur seperti itu mereka mengajukan RJ? Ya, salah satu itemnya mungkin dari situ ya. Karena selama ini kan Pak Jokowi ini orang yang paling pemaaf, orang yang paling nggak mau ribut, orang yang nggak suka gontok-gontokan. Kalau yang saya lihat ya. Tapi dalam konteks ini berbeda. Bedanya di mana? Ini udah kelewatan, ini udah kebangetan. Karena wacananya kan bukan hanya teriak-teriak di TV, tapi kan udah menyerang ketentraman Pak Jokowi yang ada di Solo. Orang pernah datang berduyun-duyun ke Solo, adili Pak Jokowi. Ini lagi proses hukum, udah seperti itu. Pak ya, teriak-teriak. Iya kan? Benar-benar ada nuansa kebencian di dalamnya, kan begitu. Tiba-tiba sekarang minta damai ketika sudah terpojok. Iya. Dan juga saya melihat ya, kalau memang membaca dari kiblat Ke rumah Pak Jokowi dibungkus dengan alasan silaturahmi. Mana ada silaturahmi seperti itu ya. Kalimatnya geruduk rumah Pak Jokowi yang di Solo dan juga adili Jokowi, teriak-teriak seperti itu. Gak ada itikat baik orang itu. mereka berpikir, ya kemarin kan dia mengatakan, oh kan bukan saya yang mengupload ijazahnya itu, tapi kan dari kelompok PSI juga. Dia kan menarasikan itu Pak Jokowi mungkin seperti itu gitu kan. Tapi kan aneh kalau menarasikan seperti itu, ya kan. Nah sekarang kita juga mau tahu nih sebetulnya tujuan apa nih waktu di upload ijazah itu ke kelompoknya Roy Suryo. Kan kelompok Roy Suryo nih yang tahu menyangkut masalah adanya upload ijazah tersebut. Ya tujuannya apa gitu kan? Karena yang kita lihat bukan siapa yang mengupload dalam konteks pemberitaan rusuhnya atau raminya persoalan ini, tapi orang yang meramaikan, orang yang ikut menyebarkan, ya, gitu. Itu yang menjadi concern kita, dan itu siapa? Kita nggak perlu sebut lah. Sebut aja lah Roy Suryo, Rismond, DKK dan kawan-kawan. Apa orang-orang itu kan? Orang dari Medan datang katanya saya alumni UGM. Saya juga melihat ada keanehan-keanehan dan lain sebagainya gitu kan. Nah yang paling kita sesalkan apa? Ada satu framing yang menurut saya nggak sangat elegan. Ya. Dan itu harusnya dipunyai hanya pada putusan pengadilan. Kata palsu. Data palsu. Ya, karena saya sebagai seorang lawyer, ya, misalnya saya menuduh orang, saya nggak boleh mengatakan palsu. Karena kalau kata palsu itu kan hasil produk putusan. Orang itu dinyatakan bersalah bahwa dia memang ijazahnya palsu. Iya. Gitu kan? Nah ini kan belum diproses saja belum, diperiksa saja belum, tapi Roy Suryo mengatakan palsu ini nggak benar. Kan itu udah nggak benar dong, begitu cara. Rasanya bukan hanya Roy Suryo, Pak. 5 orang itu memang ya katakanlah dan kawan-kawan dalam konteks digitalnya ini. kan seperti itu. Ya. Dan kawan-kawan. Bahkan ada yang mengaku pakar digital forensik yang ternyata juga nggak punya ijazah akademik yang jelas ya. Itu juga menjadi persoalan itu nanti kan. Dan di mana juga udah disebutkan orang-orangnya. Harusnya kan hukumnya dihormati, ya. Dalam arti ya udahlah diam dulu, serahkan kepada aparat penegak hukum, proses dong, ya. Kan gampang, saya punya ini, ya kan, buktikan dong, ya. Pak Jokowi punya ini, buktikan dong. Nanti hukum yang bicara kok di sana. Kalau memang Roy Suryo benar, analisanya benar, Roy Suryo dan kawan-kawan yang saya maksud benar, kenapa mesti takut? Kan dia ngomong 1000%, 1.000.000%, 1.000.000.000%. Siap akan buktikan di depan pengadilan, di depan hakim bahwa berdasarkan ilmu saya digital forensik dan bla 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 bla, saya akan bisa pastikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, bahkan skripsinya pun palsu, kan begitu Pak, narasi yang selalu dibangga-banggakan. Nah itu dia video kita kali ini, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Barcika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.